Selamat datang. Pada kali ini Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PTS, STS atau UTS ya, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 SMA atau MA ya, semester 2 kurikulum Merdeka tahun 2025 dengan kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS, STS atau UTS mata pelajaran lainnya, silahkan cek di bagian deskripsi ya, link videonya sudah ada di sana. Dan mari kita mulai latihannya. Hal yang tidak termasuk isi proposal ialah A. Jenis kegiatan, B. Honor panitia, C. Pendahuluan, D. Tempat, E. Dana yang dianggarkan. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya B. Honor panitia. Hal yang tidak termasuk isi proposal ialah B. Honor panitia. Oke, kita lanjut ya soal selanjutnya. Ini adalah untuk soal nomor 2. OSIS akan mengadakan pasar murah. Hal yang tidak perlu dicantumkan dalam proposal kegiatan tersebut adalah A. Panitia, B. Anggaran biaya, C. Nama proposal, D. Latar belakang, E. Rumusan masalah. Maka jawaban yang benar adalah E ya, rumusan masalah jawabannya. Kita lanjut. Akhir-akhir ini resensi buku juga disebut A. Pengenalan buku, B. Pencermatan buku, C. Pencerita buku, C. Pertimbangan buku ya, D. Pencerita buku, E. Kelemahan atau kelebihan buku ya. Maka jawaban benar adalah jawabannya adalah C, yaitu timbangan buku ya. Akhir-akhir ini resensi buku juga disebut timbangan buku. C jawabannya. Lanjut soal 4. Kegiatan yang relevan untuk diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Bumi tanggal 22 April adalah A. Gerakan penghijauan menanam sejuta pohon di lingkungan sekolah, B. Penelitian limbah mengenai pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan, C. Seminar dengan tema bahaya rokok bagi kesehatan, D. Lomba memasak dengan bahan sayuran hijau, E. Lomba daur ulang limbah menjadi barang bernilai ekonomi. Maka jawaban yang benar adalah A ya, gerakan penghijauan menanam sejuta pohon di lingkungan. Ya, jawabannya A. Identitas buku meliputi sebagai berikut ya, kecuali ya, identitas buku meliputi sebagai berikut kecuali A. Penerbit, B. Pengedit buku, C. Judul buku, D. Harga buku, E. Jumlah halaman. Maka jawaban yang benar adalah B ya, pengedit buku. Identitas buku meliputi sebagai berikut kecuali pengedit buku. Jawabannya B. Lanjut. Bagian penutup proposal berisi antara lain A. Kata pengantar, B. Ruang lingkup, C. Daftar isi, D. Daftar pustaka, E. Kepanitiaan. Jawaban yang benar adalah jawaban benar adalah
D yaitu daftar pustaka ya. Bagian penutup proposal berisi antara lain yaitu daftar pustaka. Jawabannya D. Lanjut. Kegiatan latihan kepemimpinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2015 jam 15 ya di aula sekolah. Dalam proposal, bagian tersebut lebih tepat dimasukkan bagian A. Komponen kegiatan, B. Prosedur kegiatan, C. Sarana kegiatan, D. Penyelenggaraan kegiatan, E. Waktu dan tempat kegiatan. Maka jawaban yang benar adalah maka jawaban yang benar adalah E ya, waktu dan tempat kegiatan ya. Jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut. Oke, dalam kegiatan sering kali kita sulit untuk mengungkapkan kata demi kata baik dalam penulisan makalah ataupun dalam bicara. Pilihan kata yang tepat dalam mengungkapkan apa yang kita sampaikan disebut A. Kata tidak baku, B. Diksi, C. Kata baku, D. Kalimat interrogatif, E. Kalimat deklaratif. Maka jawaban yang benar adalah jawaban yang benar adalah B yaitu diksi ya jawabannya. Di B ya jawabannya diksi. Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya. Soal 9 ya. Dalam sebuah karya tulis yang sifatnya sistematis, objektif, cermat, tepat benar, tidak persuasif, tidak argumentatif, tidak emotif, tidak mengejar keuntungan sendiri, dan tidak melebih-lebihkan sesuatu adalah ciri dari A. Karya ilmiah, B. Karya, C. Tesis, D. Skripsi, E. Disertasi. Maka jawaban yang benar adalah jawaban yang benar adalah A ya, karya ilmiah jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Karya tulis yang membahas suatu topik tertentu yang mencangkup ruang lingkup perkuliahan, seminar, simposium yang terdiri dari judul tulisan, abstraksi, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pusaka disebut A. Kuliah kerja praktek atau KKP, B. Proposal penelitian, C. Karya ilmiah, D. Usulan penelitian, E. Makalah atau report reading atau book report. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya adalah E, yaitu makalah atau report reading atau book reading. Jawabannya adalah E ya jawabannya. Dalam sebuah karya tulis ilmiah, selain mementingkan metodologi penulisan, syarat-syarat dari sebuah karya ilmiah penulisan juga harus menemukan paradigma baru tentang ilmu. Karya tulis demikian disebut A. Simposium, B. Usulan penelitian, C. Tesis, D. Disertasi, E. Karya ilmiah. Maka jawaban yang benar adalah
A. Simposium ya. Jawabannya A. Simposium. Kita lanjut. Dalam suatu rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk rancangan proposal yang memuat judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis, metode penelitian, jadwal kegiatan, sistematika penulisan, dan daftar pustaka disebut. Oke. A. Hasil observasi. B. Proposal tesis. C. Usulan penelitian. D. Makalah atau report atau book reading. E. Disertasi. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu usulan penelitian ya. C jawabannya usulan penelitian. Kita lanjut. Lanjut. Dalam sebuah tulisan yang mementingkan sifat objektif, sopan, rendah hati, jujur, tegas, singkat, sederhana, teliti, kompak, kontinu, dan lancar adalah syarat-syarat dari tulisan. A. Disertasi. B. Skripsi. C. Karya ilmiah. D. Usulan penelitian. E. Tesis. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya C, yaitu karya ilmiah jawabannya. C ya, karya ilmiah. Oke, kita lanjut. Dalam sebuah karya tulisan atau dalam sebuah karya tulis, di mana karangan atau tulisan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi dan ditulis menurut metodologi penulisan yang benar dengan syarat fakta yang benar, dengan syarat fakta yang disimpulkan subjektif, mementingkan diri penulis, melebih-lebihkan sesuatu dan bersifat posesif disebut. A. Karya ilmiah atau editorial. B. Karya ilmiah resensi buku. C. Karya ilmiah biasa. D. Karya ilmiah populer. Dan E. Karya non-ilmiah. Maka jawaban yang benar adalah D ya, karya ilmiah populer jawabannya. Lanjut. Dalam karya tulis ilmiah seperti artikel, editorial, opini, tips, dan resensi buku disebut karya tulis. A. Karya tulis disertasi. B. Karya tulis tesis. C. Karya non ilmiah. D. Karya semi ilmiah. E. Karya ilmiah populer. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya D, yaitu karya semi ilmiah jawabannya. Ya, karya semi ilmiah. Lanjut. Dalam karya ilmiah berupa skripsi atau tesis, di bagian awal ada tulisan yang berisi berupa kesimpulan, ikhtisar, dan pernyataan disebut. A. Halaman persembahan. B. Halaman judul. C. Sinopsis. D. Abstraksi. E. Halaman persetujuan. Maka jawaban yang benar adalah A ya, halaman persembahan jawabannya.
Kita lanjut. Karya tulis yang menyajikan fakta umum. Oke, karya tulis yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar dengan memperhatikan ciri-ciri dan syarat yang telah ditentukan disebut A. Tesis, B. Karya ilmiah, C. Proposal penelitian, D. Skripsi, E. Disertasi. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu karya ilmiah jawabannya. Ya, B ya, karya ilmiah. Oke, kita lanjut. Soal 18. Sulit sekali menemukan kekurangan pada buku ini. Semua unsur yang seharusnya dimiliki sebuah karya fiksi terpenuhi dalam buku ini. Nah, bagi siswa yang tidak senang membaca karya sastra, memang buku ini tidak begitu menarik, sebab novel ini serius dan tidak cukup menghibur. Nah, masalah yang dinilai dalam penggalan resensi di atas adalah A. Kekurangan dan kelebihan novel tersebut, B. Sinopsis novel tersebut, C. Kekurangan atau kelemahan novel tersebut, D. Keunggulan atau kelebihan novel tersebut, E. Latar belakang pengarang novel. Maka jawaban yang benar adalah A ya, kekurangan dan kelebihan novel tersebut. Jawabannya A. Oke, kita lanjut. Insiden kecil ini mewarnai karya Suwarno, yang kalau tidak salah juga merupakan disertasinya. Suwarno adalah orang Jogja. Pendeknya, ia hidup di sana dan merasakan demikian membudaya. Suwarno mengagumi Hamengkubuwono ke-9 ya. Akibatnya buku itu over repetitif, kurang bermutu, dan kurang perbandingan. Nah, penggalan resensi di atas merupakan unsur resensi yang menunjukkan A. Kelemahan buku, B. Identitas buku, C. Keunggulan buku, D. Isi pokok buku, dan E. Deskripsi buku. Jawaban yang benar adalah A. Kelemahan buku ya. Jawabannya adalah kelemahan buku. Kita lanjut. Berikut ini yang bukan merupakan kegiatan dalam meresensi buku ialah A. Mengkritik, B. Mengungkapkan kembali, C. Menyunting, D. Menimbang, E. Membahas. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya C, yaitu menyunting ya. C ya, menyunting. Oke, kita lanjut. Berikut ini yang bukan merupakan langkah-langkah menulis resensi. A. Menaksir harga buku, B. Membaca buku hingga halaman terakhir, C. Menentukan jenis buku yang diingin resensi, D. Menentukan bagian paling menarik dari buku, E. Menyusun ikhtisar dari buku tersebut. Maka jawaban yang benar adalah A. Menaksir harga buku ya. Jadi jawabannya A, yaitu menaksir harga buku. Yang bukan merupakan unsur-unsur dalam resensi novel adalah A. Kelebihan novel, B. Tempat pembelian novel, C. Kepengarangan, D. Sinopsis, E. Kelemahan novel. Maka jawaban yang benar adalah
B. Tempat pembelian novel ya. Jawabannya B. Tempat pembelian novel. Lanjut. Tujuan dari resensi novel adalah A. Menyebar kekurangan dari suatu buku, B. Memaksa khalayak untuk membaca buku, C. Memberikan informasi kepada khalayak akan kehadiran sesuatu buku, D. Mensugesti khalayak agar membaca buku-buku yang lain, E. Memberitahu khalayak manfaat dari membaca buku. Maka jawaban benar adalah C. Memberi informasi kepada khalayak akan kehadiran buku. Jawabannya. Yang dimaksud dengan kepengarangan dalam resensi buku adalah A. Karya-karya yang lain, B. Biografi singkat pengarang, C. Tentang diri pengarang buku, D. Perjalanan cinta pengarang, E. Riwayat hidup pengarang. Maka jawaban benar adalah D. Perjalanan cinta pengarang ya. Itu yang bukan dimaksud dengan pengarang resensi buku, itu perjalanan cinta pengarang. Kita lanjut. Pembuat resensi disebut A. Resensier, B. Presensi, C. Resentator, D. Resentor, dan E. Resensis. Jawaban benar adalah C ya, resentator ya. C. Resentator jawabannya. Berikut merupakan langkah-langkah dalam membuat resensi film kecuali A. Membuat ikhtisar dari film yang akan diresensi, B. Menonton trailer film yang akan diresensi, C. Mengenali film yang akan diresensi, D. Menandai bagian-bagian yang akan dijadikan sebagai kutipan dalam resensi, E. Menonton film yang akan diresensi dengan cermat. Maka jawaban yang benar adalah B ya, menonton trailer film yang akan diresensi. Jawabannya adalah B. Ya. Di B ya, itu menonton film trailer, menonton trailer film yang akan diresensi. Itu yang kecuali. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.